Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratri, NIM 020322130058 dari jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Nasional Pasir Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan singkat tentang beberapa materi yang telah saya dapat pada semester ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lanjut yang diampu oleh Bapak Nur Alamsyah, STMKOM. Ada 4 poin materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama yaitu ada Enterprise Resource Planning, yang kedua Supply Chain Management, yang ketiga Customer Relationship Management, dan yang terakhir yaitu The Future of Fintech atau yang biasa disebut juga dengan Artificial Intelligence. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang Enterprise Resource Planning. Apa sih itu Enterprise Resource Planning? Dalam arti yaitu perusahaan atau organisasi, research yaitu sumber daya, dan planning yaitu perencanaan. Jadi dapat diartikan bahwa enterprise resource planning yaitu adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan atau organisasi yang bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengolah sumber daya organisasi dengan lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu ada evolusi ERP. Di sini ada 5 tahapan evolusi ERP. Yang pertama yaitu pada tahun 1960-an. Di sini ada yang disebut dengan Material Requirement Planning. Area fungsionalnya yaitu baru Inventory Management dan Production. Terus pada tahun 1970-an itu ada lagi yang disebut dengan Closed Loop MRP. Ini sudah lebih banyak area fungsionalnya dari tahun 60-an. Di sini ada 3 yaitu Inventory Management, Production, dan Engineering. Ada lagi yang step ketiga yaitu pada tahun 1980-an yang disebut dengan MRP 2 atau Manufacturing Resource Planning 2. Ini ada lebih banyak juga area fungsionalnya yaitu ada Inventory Management, Production, Engineering, Finance, dan Human Resource Planning. Ini udah ada pada tahun 80-an. Dan berevolusi lagi pada tahun 1990-an yaitu disebut lagi ada baru yang namanya Enterprise Resource Planning. Ini area fungsionalnya sudah lebih lengkap dibanding yang MRP2, ada Inventory Management, Production, Engineering, Finance, Human Resource Management, dan Delivery. Yang terakhir, yang pada tahun 2000-an itu sekarang ada ERP2 atau Extended ERP. Ini sudah lengkap semuanya ada, yaitu ada Supplier Management, Inventory Management, Production, Engineering, Finance, Human Resource Management, Delivery, Sales and Marketing, Customer Support. Udah lebih lengkap di tahun 2000-an yang disebut dengan ERP2. Yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari ERP? Di sini saya menyebutkan ada 4 manfaat dari ERP. Yang pertama yaitu menyederhanakan proses, menghemat biaya, mengintegrasikan informasi, dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari ERP. Yang pertama, menyempurnakan kolaborasi, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang, efisiensi dan produktivitas meningkat sebagai pendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan lebih baik. Yang terakhir ada kelemahan. Apa sih kelemahan ERP? Yang pertama yaitu mempunyai harga yang sangat mahal. Yang kedua, rekayasa kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang ketiga, sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu alam beberapa organisasi. Yang selanjutnya, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang terakhir yaitu dalam sistem ERP data itu berada dalam satu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Nah, hal ini dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan.
yaitu mungkin beberapa materi tentang ERP yang telah saya dapat dalam semester ini. Yang selanjutnya yaitu ada supply chain management. Ini merupakan materi kedua. Ya, yang pertama yaitu pengertian dan tujuan supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Supply chain management atau biasa disebut juga dengan manajemen rantai pasok secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Terus apa sih tujuannya? Nah, tujuannya dari manajemen rantai pasok itu mencapai biaya yang minimum dan tingkat pencapaian yang maksimum. Itu pengertian dan tujuan dari supply chain management. Yang selanjutnya itu ada 3 aspek penting dalam rantai pasok. Yang pertama, manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Yang kedua yaitu manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Dan yang ketiga yaitu manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Itu 3 aspek penting dalam rantai pasok. Terus bagaimana sih proses bisnis rantai pasok itu? Nah, proses-proses bisnis dalam inti manajemen rantai pasok itu ada 8. Yang pertama yaitu Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Customer Demand Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Procurement, dan yang pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang terakhir yaitu retur. Yang selanjutnya yaitu Supplier Chain Management Software. Jadi di sini ada tambahan yaitu tentang software supply chain management. Supply chain management software itu merupakan serangkaian keputusan dan aktivitas yang disinkronkan atau saling terintegrasi, digunakan untuk secara efektif mengintegrasikan pemasok, produsen, pengangkut, gudang, pengecer, dan pelanggan, sehingga produk atau layanan yang tepat didistribusikan dengan jumlah yang tepat ke lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, itu adalah materi supply chain management yang telah saya dapat dari semester ini. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu customer relationship. Apa sih itu customer relationship? Jadi customer relationship management atau biasa yang disebut dengan CRM adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, fokus utama strategi ini adalah untuk pengembangan kepuasan pelanggan. Jadi, ada cara memahami beberapa contohnya itu untuk cara memahami pelanggan itu bagaimana, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, dan lain sebagainya. Apa saja sih tujuan CRM? Nah, materi yang selanjutnya itu tujuan CRM. Menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, itu tujuan Customer Relationship Management ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dan yang ketiga yaitu menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat CRM. Apa saja itu manfaat CRM? Yang menurut Tunggal pada tahun 2005 ada beberapa manfaat CRM. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Nah, itu beberapa manfaat yang menurut Tunggal pada tahun 2005. Yang selanjutnya yaitu materi tentang dimensi CRM. Terdapat 4 dimensi CRM yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih
dalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Nah, di antaranya yang pertama yaitu identifikasi pelanggan. Yang kedua yaitu membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan yang ada. Dan yang terakhir yaitu pengembangan pelanggan atau customer development. Yang selanjutnya yaitu fungsi CRM. Yang pertama itu mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua memiliki filosofi yang berorientasi pelanggan. Yang ketiga dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Buat basis pengukuran berdasarkan perspektif pelanggan. Berikan dukungan pelanggan yang sempurna. Nah, itu beberapa materi dalam Customer Relationship Management. Dan yang terakhir yaitu materi tentang The Future of Fintech atau Artificial Intelligence. Nah, apa sih itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya itu terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Nah, kecerdasan buatan ini atau yang sering disingkat dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini dapat memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan, jadi meningkatkan kinerja bisnis, mendorong menghemat biaya dan efisiensi, menganalisis dengan cepat dan melihat tren, membuat proposisi nilai baru, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, kecerdasan buatan dalam keuangan mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Jadi, Artificial Intelligence ini membantu industri keuangan untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses mulai dari keputusan kredit hingga perdagangan kuantitatif dan manajemen risiko keuangan. Jadi, Artificial Intelligence ini menjadi kunci dalam cara industri keuangan beroperasi dan memberikan layanan serta untuk bersaing dan berkembang. Yang kedua yaitu ada beberapa contoh ya example of artificial intelligence in finance. Itu di sini saya menyebutkan ada 3 yang sebenarnya banyak contohnya, tapi yang saya sebut di sini beberapa itu 3. Yang pertama yaitu ada credit detection. Credit is king. Nah, solusi kecerdasan buatan membantu bank dan memberikan pinjaman kredit, membuat keputusan penjamin emisi yang lebih cerdas dan memanfaatkan berbagai fokus yang lebih akurat. Yang kedua yaitu ada Yes Finance Software. Ini Yes Finance adalah sebuah platform solusi penjamin yang didukung dengan artificial intelligence yang membantu perusahaan menilai peminjam dengan sedikit atau tanpa informasi kredit atau riwayat. Yang terakhir yaitu yang saya ambil yaitu tentang data robot. Ini tuh software data robot itu menyediakan perangkat lunak, pembelajaran mesin untuk ilmuwan data, analisis bisnis, insinyur perangkat lunak, eksekutif dan profesional IT. Nah, data robot ini membantu lembaga keuangan dan bisnis dengan cepat membangun model prediksi akurat yang meningkatkan pengambilan keputusan seputar masalah bisnis. Nah, itu beberapa materi yang telah saya rangkum selama 1 semester ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan tadi bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.